masih menjadi persoalan yang belum tuntas di negeri ini. Ribuan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka berteriak, berjuang untuk nasibnya yang masih jauh dari kata sejahtera. Satu komandonya di sini. Tangannya ke mangan, rekan-rekan, kawan-kawan ke mangan. Ya, kita tuntut apa yang menjadi tuntutan kita. Hidup guru madrasah! Hidup guru madrasah! Kalau ada tidak ada, kita temui mereka betul. Selama apa yang menjadi aspirasi tidak didengarkan. Tidak cuma di Tasikmalaya, di sisi timur Indonesia, ratusan guru honorer non-database berkumpul di depan kantor DPRD Lombok Tengah menggugat kejelasan status kerja, peningkatan penghasilan, serta perlindungan hukum. Yang sedang viral, ramai-ramai guru honorer, guru PAUD, unboxing alias buka-bukaan jumlah gaji yang mereka dapatkan dari hasil mengajar. Besaran penghasilannya cukup bisa membuat kita geleng-geleng kepala, heran, dan tidak percaya. Ribut Santoso, guru honorer di Jawa Timur yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun, sempat membagikan perjalanan jumlah gaji yang ia dapatkan sejak tahun 2003. Mulai dari Rp25.000 per bulan. Coba Anda bayangkan, bagaimana seseorang bisa hidup dengan gaji sekecil itu untuk sebulan. Perlahan, sangat pelan, gaji Pak Ribut naik hingga mencapai 2,8 juta pada tahun 2026 setelah status kepegawaiannya berubah menjadi guru P3K kontrak. Ada lagi pemirsa, seorang guru dari Tasikmalaya bahkan berkelakar. Kata orang, kalau cari uang, jangan jadi guru. Ironis. Kamu mau nikahin anak saya? Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Saya nggak kerja, bah. Lah terus kata anak saya, tiap hari kamu sibuk berangkat pagi, pulang sore. Belum malamnya sibuk lagi nyusun materi buat besoknya. Belum juga mikirin metodenya yang pas. Belum lagi harus terus berinovasi, nyusun laporan. Oh, itu mah saya jadi guru. Ya berarti kamu kerja. Tapi kan kata orang-orang kalau mau cari uang jangan jadi guru. Berarti guru bukan pekerjaan. Menurut data yang dikumpulkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, hanya 0,8% dari guru non-ASN di Indonesia yang punya gaji di atas 5 juta rupiah. 20,5% bahkan berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulannya. Kalau dijumlahkan, 74% guru non-ASN di Indonesia punya gaji di bawah 2 juta rupiah. Dan tahukah Anda? Dari 4,3 juta jumlah total guru di Indonesia, sekitar 54,5%-nya atau 2,3 juta orang adalah guru berstatus non-ASN. Kami akan menunjukkan ke Anda potret kehidupan seorang guru honorer yang berjuang mengabdikan diri di salah satu sekolah di Jakarta. Mari kita lihat dengan mata kepala sendiri fakta miris kesejahteraan guru yang masih minim. Assalamualaikum, Pak Agus ya.
Apa kabar Pak Agus? Saya Zilvia dari Kontroversi Metro TV. Bapak izin meliput. Iya, terima kasih Pak. Ini sekolahnya ya Pak ya. Bapak Agus Wijaya, Kepala Sekolah SD Al-Mutakin, Taman Sari, Jakarta Barat. Apa kabar Pak Agus? Baik. Baik ya. Pak Agus, saya tanya dulu dari respons Pak Agus ketika belakangan di media massa, media sosial, itu viral banyak guru honorer, guru PAUD yang saya lihat itu mereka buka-bukaan soal gaji mereka. Ada yang memperlihatkan slip gajinya, ada yang berurutan gitu ya, ada yang 200.000, 300.000, 400.000, tapi rata-rata di bawah 500.000. Saya ingin tanya dulu pendapat Bapak sebagai guru honorer juga di sebuah sekolah swasta ya. Bagaimana pendapat Bapak ketika melihat sesama guru honorer mengungkapkan gaji mereka yang di bawah 500.000 itu Pak? Ya, saya berpikir itu ekspresif ya. Jadi memang sesuatu yang memang sudah lama ingin diutarakan, keinginan hal tersebut. Nah, ada momen di mana isu tersebut diangkat, jadi banyak juga para guru mengatakan sesuatu yang apa adanya gitu. Apa adanya itu Pak Iya. ya? Memang segitu Pak ya, gaji guru honorer? Iya, kalau saya secara pribadi gapok saya itu 500. Gaji pokok? Gaji pokok 500.000? 500.000. Sejak kapan Mbak 500.000 dapatnya? Itu 3 tahun belakangan ya. 3 tahun. Ya, jadi 2023 ya. Nah, Itu Pak Agus pertama kali menjadi guru tahun? pertama kali saya ikut gabung di sekolah ini 2021, Mbak Zil. 2021. Iya. Itu sudah 500.000 atau di bawah 500.000? Itu fluktuatif. Jadi saat itu berdasarkan jumlah SPP yang diterima. Nah, jadi kurang lebih totalnya ya kurang lebih 500 sampai 700. Jadi tergantung murid-muridnya ya? Tergantung murid-muridnya. Bayar atau tidak pada iya, bulan itu ya? Pada saat. Kalau sekolah swasta sangat bergantung pada SPP dari Betul. para siswa ya. Boleh tahu gak Pak, banyak yang tidak bisa membayangkan, Bapak di Jakarta ya, mengajarnya di Jakarta Barat ini. Saya dengar tinggalnya di Pamulang, Tangerang Selatan ya. Iya, Untuk betul. ongkos dari rumah Bapak ke sini setiap hari, kemudian dalam 1 bulan Bapak hanya dapat gaji pokok 500.000, itu bertahan hidupnya gimana Pak? Iya, disitulah letaknya kadang keberkahan seorang guru gitu. Sesuatu yang tidak masuk akal bisa kita jalanin. Ya, kalau saya pribadi untuk pulang pergi atau terutama pulangnya itu saya berusaha untuk bisa nutupin dengan cara mengambil barang atau paket yang memang searah pulang. Oh, jadi sekalian ngojek? Jadi kurir juga? Itu sedih ya Pak ya? Sudah berapa lama seperti itu Pak? Ya, semenjak awal saya bergabung, saya lakukan itu. Karena kan saya lihat kita punya anak-anak kita ya, punya generasi, dan saya juga ada masanya dulu juga kan diajarkan, dan kita udah bisa sebagai bentuk pengabdian lah, akhirnya kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk sekolah. Seperti itu mungkin. Itu bertahun-tahun Bapak lakukan seperti itu, dan saya dengar juga Bapak malamnya jualan nasi goreng Pak? Ada sedikit kelebihan rezeki, akhirnya saya berusaha untuk ada tambahan. Salah satunya adalah ya berjualan nasi goreng itu. Jadi mau tidak mau harus cari penghasilan lain di luar gaji sebagai seorang guru ya Pak? Iya. Dan hari ini hari Rabu, saya dengar Bapak mendapat kabar baik
lulus sertifikasi. Iya, Nah, itu sesuatu yang menggembirakan. alhamdulillah. Selamat ya Pak Agus Iya, ya. terima kasih. Berapa tahun menanti sertifikasi ini? Ya udah puluhan tahun lah yang kalau keseluruhan saya menanti bagaimana pemerintah memberikan tunjangan. Salah satunya adalah pintu masuknya sertifikasi. Sertifikasi. Karena ada program PPG ya Pak, program profesi guru. Iya betul. Jadi ikut tes, semacam tes gitu Pak? Betul, tes Untuk yang saya sertifikasi ikutin. Iya. tahun 2025. Betul. Oke. Dengan dinyatakan lulus sertifikasi, itu artinya Bapak sekarang bisa mendapatkan tunjangan. Bisa mendapatkan tunjangan yang Berapa tuh Pak tunjangannya? kalau yang saya tahu berdasarkan dari teman atau satu sekolah saya yang memang sudah dapat itu kurang lebih 2 juta. 2 juta kurang lebih ya. Tapi baru dapat mungkin per bulan depan kah Pak? Kelihatannya sih Maret ya. Oh, Maret. Iya. Kelihatannya, tapi kita nggak tahu kan kebijakan saya ke situnya nggak tahu. Tapi ya perkiraan aja itu Maret. Mudah-mudahan aja kita berharap bisa lebih cepat. Kan memang kabarnya informasinya bahwa tidak dirapel ya. Ya kan? Oke. Jadi harapan Pak Agus ke depan kalau misalnya bisa mengutarakan unek-unek dan harapan kepada pemerintah pengambil putusan ya Pak di negeri ini, apa yang ingin Pak Agus sampaikan terkait dengan nasib guru? Iya, kita jadi guru ini harus dijadikan apa namanya subjek bukan objek. Gitu. Jadi guru harus ditempatkan secara baik, secara terhormat, karena memang dia membentuk generasi. Ya, Yang dilakukan memang iya, terhormat ya. Gitu. Jadi kita sangat ingin negara ini punya perhatian lebih gitu loh terhadap pendidikan, pendidikan yang berkualitas. Nah, guru-guru yang berkualitas, kita ingin itu. Kita ingin juga ada nambah kemampuan. Di teman-teman guru kan sering kita diskusi, ada keinginan nambah pengetahuan, nambah kemampuan, kebisaan, ya sehingga dia bisa optimal juga dalam mengajar. Nah, ya nambah keuangan juga itu hal yang kita inginkan, nambah finansial, ya jadi seperti itu kita sangat berharap pemerintah konsen dan serius untuk terhadap pendidikan dan terutama kita sebagai guru gitu. Amin. Semoga apa yang Pak Agus sampaikan bisa didengarkan. Kami turut mendoakan yang terbaik untuk para guru, semua guru-guru yang ada di Indonesia. Ya, Bu. Pak Agus juga terima kasih ya atas pengabdiannya dan mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik lagi. Semakin tahun semakin baik lagi, pemerintah punya perhatian lebih lagi buat para guru di Indonesia. Terima kasih Betul, Pak Agus. Basil. Terima kasih sama-sama. Ya. Anggota DPR RI dari fraksi PKB Mafirion bahkan menyebut honor rendah yang diberikan kepada guru adalah bentuk pelanggaran HAM. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut akan memberikan insentif kepada guru honorer sebesar Rp400.000 per bulannya. Apakah berita ini adalah angin segar bagi guru honorer? Kalau gaji guru honor kan tergantung dari masing-masing satuan pendidikan. Tapi kami dari pemerintah itu memberikan insentif untuk guru honor sebesar Rp400.000 per bulan, ditransfer langsung ke rekening guru honor yang memenuhi persyaratan. Ya, itu ya. Guru adalah garda terdepan pendidikan kita. Kesejahteraan mereka adalah yang utama. Sudah sepatutnya guru hidup mulia dan manusiawi, bukan mengais-ngais rezeki. Inilah kontroversi selengkapnya. Guru honorer menyala nasibmu. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
Jadi, tahukah Anda, benarkah saus tomat awalnya dijual sebagai obat? Jadi tahu sesaat lagi. Mau ngingetin aja, jangan tar-tar terus. Harus diganti dengan sigap terus. Harus selalu siaga dan siap terus. Pertama, imunisasi rutin lengkap dan tepat waktu terus. Kedua, cuci tangan pakai sabun terus. Ketiga, agar bayi tumbuh kembangnya optimal, berikan makanan bergizi dan camilan yang sehat terus. Selalu sigap terus dengan melakukan 3 hal tersebut bisa mencegah infeksi dan penyakit. Jumat ini dalam Go Healthy. Terkena stroke karena kolesterol dan hipertensi, tapi beliau tidak menyerah dan bahkan hari ini lebih sehat. Jam 6 pas maghrib udah pada kaku mas, jari-jari tangan saya udah kaku, mulut saya udah merot. Sekarang happy, tidur enak, makan enak, merasakan kesehatannya meningkat, lebih semangat lagi gitu. Simak selengkapnya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Jumat 30 Januari, jam 6:30 pagi. Hot Room, setiap Rabu, live jam 9 malam. Saatnya jadi tahu. Ya, benar sekali. Saus tomat pada awalnya dijual sebagai obat pada tahun 1834 oleh seorang dokter dari Ohio. Obat yang disebut pil tomat Amerika ini digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, diare, dan penyakit lainnya. Sang dokter meyakini kandungan pektin, likopen, dan nutrisi lain dalam tomat dapat menjadi obat yang ampuh. Namun pada 1850 terjadi panik buying terhadap obat tersebut, termasuk saus tomat, hingga membuat tren penggunaan tomat sebagai obat punah dengan sendirinya. Jadi tahu kan? Guru honorer menyala nasibmu, itulah topik kontroversi pada malam hari ini, dan di studio sudah ada 4 orang narasumber yang akan membahas. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru dari Kemendikdasmen, ada Prof. Nunu Suryani. Selamat malam Prof. Nunu, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifuddin. Ibu Hetifah, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Juga telah hadir ada guru honorer datang dari Bandung, Jawa Barat ya, Mas Andrian Abdurrahman. Mas Andrian, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Mas Abdullah Ubaid Matraji. Mas Ubaid, selamat malam. Langsung ke Mas Ubaid, menurut JPPI sebetulnya apa akar masalah guru honorer kita masih digaji dalam tanda kutip tidak layak atau terlalu kecil? Ya, jadi masalahnya kita ini sebenarnya ini kan dari tahun ke tahun ya, tidak hanya rame di tahun ini saja gitu. Sebenarnya berapa jumlah guru, berapa yang ASN, berapa yang non ASN, itu sebenarnya kan datanya lengkap. Jadi artinya kebutuhan untuk menggaji ya guru secara layak itu juga ada hitung-hitungannya gitu. Tetapi kenapa selalu dananya itu cekak untuk pendidikan gitu kan? Sehingga demonstrasi guru ya, termasuk tadi yang ditanyakan di Tasikmalaya, kemudian kemarin di Jakarta, itu selalu mereka bicara soal kenapa kesejahteraan guru-guru yang non ASN ini ya itu sangat minim sekali gitu ya. Dan itulah kemudian kontroversi ini kemudian kembali rame karena tiba-tiba postur APBN 2026 ternyata anggaran pendidikan ini dimanfaatkan oleh kepentingan lain, yaitu program MBG. Lebih menyala lagi karena rencana pemerintah mengangkat karyawan-karyawan SPPG ini menjadi P3K dengan menggunakan dana pendidikan. Nah inilah kemudian kenapa masalah ini terus menggelinding bahkan tambah besar gitu. Lagi sekarang. Sehingga sekarang banyak sekali guru-guru honorer kemudian demo. Itu kenapa? Itu dana pendidikan. Itu hak kami sebagai guru. Kenapa tidak dialokasikan ke kami? Itu pemicunya, tapi akar masalahnya menurut Anda apa Mas Ubaid? Iya, jadi kenapa masalahnya di situ. Iya. Karena tidak ada political will dari itu pemerintah. Poin utamanya, itu poin utamanya. Karena kalau misalnya dari APBN, kalau hitungan jelas kesejahteraan guru itu standarnya berapa? Itu udah jelas.
Misalnya upah minimum misalnya, itu udah jelas. Harusnya dibikin seperti itu. Iya. Ada upah minimum Ya guru. harusnya seperti itu, karena dalam undang-undang guru dan dosen itu ada pasal yang mengatakan itu gitu. Kan tinggal dihitung saja berapa jumlah guru, berapa jumlah dosen dialokasikan melalui APBN. Kalau political will dari Menteri Keuangan kuat, Presiden kuat, selesai itu. Oke, Gitu. sampai situ dulu ya. Saya langsung ke Prof. Nunu. Benarkah kita tidak ada political will yang kuat untuk mensejahterakan guru, terutama guru honorer, Bu? Iya, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi sebenarnya tuh yang perlu kita lihat kenapa muncul guru honorer gitu ya Mbak. Jadi kalau sejarahnya kita membuka moratorium seleksi guru tahun 2021. Di situ kami mengajukan seleksi, sebenarnya itu kita prihatin ya ada banyak guru honor. Lalu kita ingin berupaya merubah status mereka menjadi ASN yang tadi disebut standar gaji gitu ya. Lalu sejak tahun 2021 kita melakukan mencoba menghitung kebutuhan. Jadi perlu kami sampaikan ya bahwa tugas Kemendikdasmen itu tidak sampai merekrut, hanya merekomendasikan kebutuhan. Nanti Pemda yang mengajukan formasi, Menpan menetapkan formasinya, lalu dibentuk Panselnas, baru dilakukan seleksi. Nah, apa yang terjadi Mbak? Sejak tahun 2021 kita mengajukan formasi, katakanlah waktu itu 1 juta guru. Pemda mengajukan tidak pernah sampai lebih 50%. Dan kami melihat sebenarnya saat itu jumlah guru honor tidak sampai 1 juta, sehingga yang lulusan-lulusan baru bisa masuk. Nah, sejak 2021 hingga terakhir kemarin 2025 tidak pernah mencapai angka seperti yang rekomendasi kami. Sementara dapat dipastikan daerah kekurangan guru. Dan hadirnya guru honorer itu direkrut sendiri oleh pemerintah daerah melalui sekolah. Jadi ada yang sekolah merekrut sendiri, kemudian dinas pendidikan atau daerah merekrut sendiri yang disebut dengan honor daerah. Nah, inilah yang kemudian gajinya tidak bisa dikontrol. Bahkan keberadaan mereka pun tidak bisa kita kontrol. Oke, jadi pemirsa perlu tahu ya kalau guru honorer itu digajinya bukan oleh pemerintah pusat, tapi oleh sekolah atau pemerintah daerah. Betul. Oke, jadi yang political will-nya kurang itu maksud Ibu bukan pemerintah pusat tapi dari pemerintah daerah? Betul. Jadi harusnya ketika mereka merekrut itu memberikan gaji yang layak. Nah, kami mengetahui bahwa sebenarnya kami tidak menutup mata. Gaji guru honor itu belumlah semua tuh sama. Yang disebut honor kan non ASN di sekolah negeri ya. Itu tidaklah sama. Lalu pemerintah juga berpikir bagaimana sih membantu meningkatkan kesejahteraan mereka gitu ya. Karena kita tahu memang gajinya tidaklah besar. Lalu tahun ini, tahun 2025 kemarin, Pak Menteri mengajukan kenaikan tunjangannya dari 1,5 ke 2 juta dan disetujui oleh Presiden. Sehingga setiap guru non ASN baik di sekolah swasta maupun negeri mendapatkan tunjangan profesi 2 juta jika mereka mempunyai sertifikasi. Dan bagi yang belum pun tetap diberi bantuan insentif. Tapi standar gaji yang dimaksud oleh Mas Ubaid itu tidak ada ya Bu? Bahkan untuk guru honorer itu tidak ada kah? Ya, kalau di dalam Undang-Undang Guru Dosen di pasal 15 kalau nggak salah, di situ ditetapkan gaji guru yang dikelola oleh masyarakat, oleh swasta, itu atau non ASN ya tentunya itu ditetapkan berdasarkan perjanjian. Jadi ketika dia mau menjadi bekerja di satuan pendidikan ada perjanjian. Guru dengan pihak sekolah? Iya, guru dengan pihak sekolah. Di situ pemerintah tidak bisa intervensi? Karena mereka direkrut pun tidak sepengetahuan oleh pemerintah pusat. Dan memang begini Mbak, di dalam undang-undang kita guru itu adalah kalau yang ASN namanya ASND, guru honor itu adalah milik pemerintah daerah. Ini yang masalahnya. Kalau ditanya apa sih core problemnya ya di sini. Karena pemerintah pusat tidak punya alat kontrol, memastikan bahwa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Seperti itu. Sampai situ dulu ya penjelasan dari Prof. Nunu ya. Saya ingin tanya ke Mas Andrian, ini salah satu guru honorer yang kita datangkan dari Bandung, Jawa Barat. Mas Andrian sudah berapa lama menjadi guru honorer? Saya kurang lebih dari 2020. 2025 tahun terakhir ya. Iya. Sudah berapa sekolah? Kurang lebih 3 sekolah. 3 sekolah. Boleh tahu gaji terakhirnya berapa? Ini boleh disebutkan nggak Bapak? Boleh dong. Tapi jangan kaget ya. 300.000 rupiah. 300.000. Dan itu sudah sebulan? Iya, sebulan. Dan menariknya justru angka itu saya dapatkan setelah lulus S1. Sebelum lulus S1, saya mendapatkan angka yang katakanlah dalam tanda kutip lebih layak dari itu. Berapa? 500.000. 500.000. Kan jadi turun. Oh, jadi setelah S1? Jadi setelah S1 malah jadi turun. Ini kan menarik. Terus juga saya akan coba untuk merespon tadi narasi yang disampaikan oleh Prof. Nunu. Meskipun secara tidak eksplisit mengatakan bahwa pemerintah daerah salah kepada hal tersebut.
Nah, menurut saya, menurut keyakinan saya, itu tidak bisa juga dibenarkan. Karena kenapa? Ada paradoks di situ. Pemerintah daerah memiliki rasa ketakutan karena tidak ada anggaran yang mencukupi. Itulah kenapa mereka tidak memberikan apa yang seharusnya diminta oleh pemerintah pusat. Tadi Prof. Nunuk mengatakan, misal pemerintah pusat minta 1 juta tenaga guru misalnya, tapi yang dipenuhi hanya 50%. Ya karena mereka takut bahwa anggaran untuk guru ini tidak mencukupi, yang nantinya justru bakal menelantarkan guru itu sendiri. Karena di pemerintah daerah, apalagi di daerah-daerah 3T, saya sendiri berasal dari daerah Tasikmalaya, bukan hanya guru yang dipikirkan. Kita juga memikirkan bagaimana akses jalan, kita juga memikirkan bagaimana penurunan stunting dan hal-hal lainnya. Jadi pendidikan ini bukan hanya satu hal yang yang dipikirkan saja. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa pemerintah daerah seolah salah, menurut saya tidak seperti itu. Tidak sepenuhnya seperti itu. Iya. Prof. Nunu mau meresponnya? Iya, jadi yang tidak diketahui Mas Adrian tuh, pada saat kita merekomendasikan jumlah 1 juta, itu kita juga mengusulkan anggaran di Kemenkyu dan itu di earmark. Earmark itu hanya boleh digunakan untuk membayar gaji guru. Nah itulah yang tidak diketahui ya, tapi kan saya yang mengusulkan. Jadi maksud anggarannya ada, Bu? Atau gimana? Jadi memang waktu kita mengusulkan jumlahnya, itu termasuk mengajukan ke Kemenkyu sejumlah gaji, misalnya kita mengajukan 700.000 gitu ya, itu kita mengajukan termasuk gajinya dan itu di earmark. Earmark itu artinya hanya boleh digunakan untuk kepentingan gaji. Kepentingan gaji. Namun begini, masalahnya bukan seperti yang tadi disampaikan si Mas Adrian ya. Karena memang pemerintah daerah itu menggaji guru atau belanja pegawai itu ada ketentuan. Jadi maksimal ketentuannya itu 30%. Nah kadang-kadang banyak tenaga non-ASN selain guru yang cukup banyak yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerahnya. Jadi bukan masalah gaji ya, gaji itu kan di dalam gelondongan gaji untuk P3K atau untuk P3K yang tadi saya sebut, itu sudah termasuk semua P3K. Jadi pada saat mengusulkan dengan kita ajukan rekomendasi jumlah, termasuk rekomendasi gaji itu ada di DAU-nya, itu sejumlah yang di earmark. Nah pada kenyataannya karena ada sebagian yang memenuhinya, karena memang dia punya pertanggungjawab sendiri terhadap pendidikan, ada yang tidak. Karena mereka menggunakannya untuk kepentingan pendidikan. Jadi maksudnya pemerintah pusat itu tidak lepas tangan, disediakan juga dananya? Sudah. Pada saat mengajukan nggak mungkin dong Mbak tidak pakai gajinya. Tapi tergantung lagi pemerintah daerah. Ya, jadi yang disebutkan untuk kepentingan pendidikan lainnya itu banyak yang menggunakan untuk pembangunan fisik. Misalnya jembatan itu pada saat yang nyata kan yang dapat dilihat oleh masyarakat itu jembatan yang mana disampaikan ini untuk transportasi peserta didik gitu. Jadi sebenarnya pertimbangannya bukan seperti yang tadi disebut bahwa termasuk rekomendasi gajinya sampai tahun 2025. Mas Andrian mau menanggapi lagi, Ibu Hetifah juga pasti mau menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Kita semua yang duduk di depan ini, para profesor, para menteri, Menko, Jenderal, kita tidak bisa di sini, saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik mendidik kita. Intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kita tadi di segmen sebelumnya membahas soal akar masalah. Sebelum ke Mas Andrian untuk menanggapi Prof. Nunu ya, saya ingin tahu pendapat dari Ibu Hetifah dari Komisi 10 di sini. Sekali lagi, menurut Ibu Hetifah, akar masalahnya apa dan kenapa saya dengar pernyataan dari Ibu Hetifah justru mendesak pemerintah untuk menghapus status guru honorer. Bagaimana penghapusan status guru honorer ini bisa menjadi solusi atas akar permasalahan yang ada, Bu Hetifah? Iya, karena menghapus status guru honorer itu sebetulnya bukan untuk memberhentikan guru ya,
tapi memberhentikan ketidakpastian. Nah, jadi kami ingin memang ada satu revolusi nih dalam penanganan guru honorer yang saya ikuti dari mulai tahun 2010 ya, intensif, hampir di setiap periode DPR. Jadi sebenarnya ini memang kasus klasik, tapi sebenarnya tetap mendesak terus gitu. Nah, jadi kami sebenarnya menghargai ya upaya yang sudah dilakukan oleh Prof. Nunu dan kawan-kawan yang berusaha membuat satu roadmap yang jelas. Tetapi akar masalahnya ada beberapa ya kalau yang saya tangkap ya. Pertama tentu saja kemampuan fiskal ataupun alokasi anggaran yang memang disediakan untuk menuntaskan ini secara sekaligus. Dan kalau kita serahkan ini kepada level pemerintahan yang berbeda-beda, koordinasinya juga menjadi lebih sulit. Seperti tadi kan pemerintah pusat begini, pemerintah daerah belum tentu menjalankan. Oleh sebab itu kami di DPR sebenarnya ingin mendesak pemecahan ini dengan men-take over atau gimana ya istilahnya. Mengambil kalau disebut mensentralisasi lagi kayaknya negatif ya. Tapi harus ada tanggung jawab ataupun intervensi yang lebih jelas, Intervensi dari ataupun pemerintah tanggung pusat. jawab ataupun tugas dari pemerintah pusat di dalam dari mulai mungkin perencanaan yang jelas. Jadi sebenarnya kebutuhan guru tuh berapa, statusnya sekarang gimana. Jadi pendataan dilengkapi semuanya. Kemudian kita juga punya standarisasi sebetulnya yang layak gitu ya, seorang guru itu dia mendapatkan penghargaan seperti apa, dengan kompetensi seperti apa. Tuntutannya harus tentu saja diimbangi dengan penghargaan yang setara kan. Nah, untuk itu kita butuh dana berapa, budget konsekuensinya gimana, dengan skema seperti apa, misalnya kita merekrut, kemudian memberikan juga kompetensi yang menerus, kemudian juga nanti mendistribusikan, karirnya juga ditingkatkannya dengan skema seperti apa. Itu Kalau termasuk perlu untuk guru yang direkrut langsung oleh sekolah tanpa sepengetahuan pusat pun harus masuk dalam skema itu. Ya Bu justru Etipa? itu ya, dengan adanya satu mungkin tanggung jawab yang jelas di pemerintah pusat, dengan adanya satu data yang lebih jelas dan kondisi existing ini kan memang harus diselesaikan dulu juga, diselesaikan. Tapi untuk kedepannya yang penting, kita sebenarnya itu. Nah jadi ya saya pikir ini harus ada Pak Prof. Nunu satu usulan yang lebih jelas, roadmap pemecahan ini seperti apa. Dan kami sekarang kan sedang menyusun revisi Undang-Undang Sisdiknas nih. Kami ingin memasukkan Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai bagian dari kodifikasi Undang-Undang Sisdiknas ini. Jadi soal guru itu kan bukan hanya soal kejelasan status, ya, bukan hanya sekedar juga kesejahteraan yang dituntut, tapi juga tentunya tadi kompetensinya yang harus juga menerus. Intinya harus ada roadmap yang jelas. Iya, dan pemerintah pusat pelaksananya menurut saya pemerintah pusat sajalah. Pemerintah pusat. Karena sekarang kita ada undang-undang. Kenapa pemerintah daerahnya tidak bisa diandalkan karena beda-beda antara satu daerah kan dengan kita daerah lain? menggunakan pengalaman. Nah, gitu. Jadi bukan berarti kan kita belajar dari pengalaman, gitu ya, bahwa Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah yang memecah-mecah, mengkotak-kotakan kewenangan maupun juga urusan terkait dengan guru ini membuat adanya kesenjangan. Mbak, ya ampun, itu di daerah saya Mbak, satu kota, guru SD SMP itu diberi tunjangan oleh Pemda. Ini niatnya udah baik nih, political will Pemda. Karena Pemdanya itu kota, dia memberikan 400.000 per bulan. Guru SMA SMK-nya karena diberikan tunjangannya oleh pemerintah provinsi dapatnya 4 juta. Terus ada kabupaten di sebelah kota itu memberi 10 juta. Gitu. Jadi kan kesenjangan. Political will bisa berbeda-beda, kemampuan fiskal jadi sebaiknya berbeda-beda. diambil alih oleh pemerintah pusat. Supaya ada coba ditanggapi udah dulu. ada begitu. Ya, jadi kalau bicara roadmap, mungkin Mbak Zilvia bisa tahu bahwa saat ini guru yang non ASN di sekolah negeri itu dengan skema P3K diselesaikan bersama Menpan itu sudah tinggal 237.000. Sisa guru honorer? Sisa guru honorer. 237.000 di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, 237.000. Itu yang tinggal bagaimana kita selesaikan, kita tuntaskan tahun ini. Karena kan sekarang sudah ada banyak yang dirumahkan ya Mbak. Nah kami dirumahkan karena? Ya karena ada undang-undang ASN yang melarang status honor. Sehingga kami dengan Pak Menteri sedang memperjuangkan mereka tetap bisa mengajar. Dan kami sampaikan kalau memang Pemda tidak bisa menggaji, bagi yang sudah punya Serdik bisa mendapatkan 2 juta.
bagi yang tidak punya Serdik masih dapat dana BOS. Kalau non ASN boleh dana BOS dan tambah insentif. Nah, terkait dengan itu ya, terkait dengan itu bukan mengambil alih ke pusat, Mbak Sylvia, tapi ada restrukturisasi kewenangan tata kelola guru. Itu ada di dalam gitu, ya. di dalam undang-undang RPJP maupun RPJMN, Perpres RPJMN. Di situ ada restrukturisasi itu menata kembali kewenangannya. Karena disebut bahwa untuk bisa game changer kualitas guru termasuk kesejahteraannya jika ada restrukturisasi. Yang di sini yang bukan mengambil penuh ya, karena kan guru tetap bertanggung jawab di Pemda. Seperti Pemda tugasnya pembinaan karir, pengembangan karir, penilaian kinerja, penetapan formasi, pemindahan antar daerah, pengangkatan, itu dari pemerintah pusat. Sampai otomatis situ dulu, sampai gajinya kan gitu. Oke, istilah restrukturisasi lah kita pakai itu. Coba Mas Ubay dulu baru Mas Andrian ya ditanggapi. 240 tadi ya, 240.000 tadi ya. Kita punya masalah soal angka guru honorer yang tersisa. 47.150. Iya. Jadi pertanyaannya itu siapa guru honorer? Kalau hitung-hitungan Prof Nunu, guru honorer adalah tadi guru yang non ASN di sekolah negeri. Gitu. Lah, bagaimana dengan guru-guru yang di sekolah swasta? Apakah itu tidak dianggap sebagai guru honorer? Saya kasih contoh gini. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu diketok oleh DPR 2005. Setiap menteri punya roadmap dan di situ dikatakan bahwa yang namanya semua guru se-Indonesia mau negeri mau swasta itu harus tersertifikasi dalam waktu 10 tahun di undang-undang ini. Berarti sekarang 2025 udah 20 tahun. Setiap menteri punya roadmap. Artinya apa yang dikatakan oleh Prof Nunu tadi itu juga dikatakan oleh menteri-menteri sebelumnya gitu. Artinya kalau sudah undang-undang ini sudah lewat masanya 10 tahun, ini tenggat yang diberikan oleh undang-undang ini sudah kelewat batas gitu. Kemudian yang kedua, contoh di Jakarta, sekolah negeri itu daya tampungnya, SMA misalnya, itu sekolah negeri hanya 35%. Lah kalau pemerintah hanya memikirkan 35%, lalu 65% itu tidak dipikirkan, maka saya pikir ini bermasalah. Jadi tanggung jawab pemerintah itu tidak hanya pada guru-guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, tapi juga di sekolah-sekolah swasta. Karena itu, status ada PNS, ada P3K, ada honorer, ini di bawah itu berantakan sekali ya. Jadi mulai tahun kemarin di Jakarta ada cleansing guru honorer, juga terjadi di daerah-daerah lain. Bahkan tahun ini di beberapa daerah itu ada guru-guru P3K sudah dirumahkan. Gitu. Bagaimana bisa guru yang dikontrak oleh pemerintah dengan status P3K dirumahkan? Gitu. Ikut dirumahkan juga? Dirumahkan. Padahal tidak seharusnya kan? Ya tidak seharusnya, karena ini guru P3K, ini terjadi di Lombok ya. Baik, gitu. Oke. Jadi untuk sekedar definisi guru honorer saja belum jelas rancu. Bagi pemerintah itu guru honorer adalah mereka yang mengajar di sekolah negeri. Tapi kalau menurut Mas Ubay dan kawan-kawan, seharusnya yang sekolah swasta juga termasuk. Ya, semua non ASN. Baik, oke. Mas Andrian? Saya setuju dengan Mas Ubay. Jadi harus ada istilahnya itu reinterpretasi. Restrukturisasi, reinterpretasi. Ada penafsiran ulang Bapak Ibu semuanya terkait nomenklatur guru honorer. Karena kalau misalnya kita berbicara data yang disebutkan oleh Prof Nunuk memang sedikit. Kalau barometernya adalah guru non-ASN yang ngajar di sekolah negeri. Maka pertanyaannya tadi bagaimana di sekolah swasta? Belum lagi nanti di sekolah madrasah dan lain sebagainya. Meskipun beda kementerian nantinya ya. Nah maka kemudian saya juga tadi menyoroti tentang resentralisasi dengan desentralisasi. Idealnya kalau kita ambil jalan tengahnya adalah ada yang dinamakan dengan upah minimum guru atau UMG itu dipegang oleh pemerintah pusat, tapi tunjangannya itu dikembalikan kepada pemerintah daerah karena APBD setiap daerah itu berbeda-beda. Atau nanti bakalan ada bahasa Sundanya deh, ada atunya. Nanti bakalan nggak adil ketika misalnya di daerah, mohon maaf yang UMR-nya 2.100.000 kemudian disamakan dengan di daerah Jakarta yang UMR-nya misalnya 5 juta ke atas, itu kan nanti akan ada iri dengki, akan ada kesenjangan. Dan terakhir pesan saya, hentikanlah pendikotomian, penyekat-nyekatan, stratifikasi atau tahta mentahta itu antara guru dengan berbagai statusnya. Masyarakat itu hanya tahu guru itu dua, ASN dan non ASN. Itu lebih
simplifikasi kalau menurut saya, lebih penyederhanaan. Terima kasih. Silakan nanti direspon oleh kubu yang sebelah sini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Harus kita bahas soal reinterpretasi, resentralisasi, dan soal dikotomi tadi. Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Prof. Nunu, tadi kita membahas soal bagaimana definisi guru ASN, guru non-ASN atau guru honorer saja itu berbeda. Versi pemerintah dengan versi yang diketahui oleh teman-teman di sini. Kemudian dari segi jumlah juga berbeda. Tadi Prof. Nunu mengatakan tinggal 237.000. Sementara dari Mas Ubaid dan Mas Andrian menganggap itu lebih banyak, ada jutaan jumlahnya. Karena mereka juga mengajar di sekolah swasta. Dari situ dulu Bu, solusinya bagaimana? Bukan solusi, saya mau ngasih informasi dulu. Kalau di sekolah, guru di sekolah swasta itu namanya GTY, Mbak. Jadi disebutnya guru tetap yayasan. Keberadaan mereka di sekolah swasta, definisinya adalah tenaga pendidik di sekolah swasta yang diangkat oleh penyelenggara atau yayasan berdasarkan surat keputusan. Dia hadir di yayasan itu karena melamar dan dibutuhkan. Biasanya diawali dari GTT, kemudian dia menjadi GTY. Jadi istilahnya memang guru tetap yayasan. Sehingga? Ya disebutnya GTY, jadi kontrak gajinya itu dengan yayasan, kemudian mereka punya hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan kepada GTY-nya. Jadi kesejahteraan mereka bukan tanggung jawab pemerintah, maksudnya begitu? Karena kita melihat dia juga guru, maka pemerintah tidak membedakan untuk tunjangannya. Tunjangan? Siapapun dia, di sekolah manapun, jika dia non-ASN, baik GTY maupun guru non-ASN di sekolah negeri atau guru honor tadi, mendapatkan tunjangan profesi. Itu bagi yang sekarang, yang dulu namanya impasing, itu sama dengan guru yang lain. Baik. Nah, kemudian kalau untuk non ASN itu memang dia digajinya hanya dari bos, hanya dari dana bos saja. Kemudian kadang-kadang ada guru yang tidak ada di Dapodik itu yang kemudian sekolah mencari-carikan anggaran. Itu pun kami beri subsidi. Di sekolah swasta pun itu juga jika belum punya serdik, dia juga dapat subsidi yang 400.000. Tadi Tapi ada untuk usul, gajinya itu memang dari yayasan GTY dia. Kalau mau tanya jumlah, itu angkanya untuk guru sekolah swasta atau GTY tadi 930.000. Ya. Jadi intinya Bu, masih banyak sebetulnya guru apapun ya statusnya, mau itu ASN, ASN. Sampai sekarang itu masih Mbak, banyak yang pendapatannya di bawah UMP, di bawah UMK. Kalau mereka yang di sekolah swasta itu misalnya sekolah Gandhi, Al-Azhar, sekolah Al-Madinah, itu kan gajinya sangat tinggi. Mungkin tidak mau dia sekolahnya terima bos. Karena itulah makanya GTY itu waktu merekrut itu dia harus sanggup dong menggaji. Karena yayasan yang akan mengangkat. Bagaimana usulan dari Mas Andrian tadi, Prof. Nunu? Kalau bisa gajinya itu distandarisasi, ditetapkan oleh pemerintah, baru tunjangannya itu diberikan di dalam kepada undang-undang itu sudah daerah. diatur, Mbak. Di dalam undang-undang guru dosen di pasal 15 itu diatur. Sehingga kalau misalnya kita melamar itu tanda tangan kontrak. Seharusnya kontraknya itu dia melihat berapa sih gaji yang diberikan oleh itu, dan kami sih sangat berharap ya di undang-undang nanti ya Bu Hetifah, direvisi itu ditetapkan kalau untuk sekolah itu kan berarti swasta, itu harus sesuai dengan UMR atau sesuai dengan gaji yang lain. Oh, jadi kita punya harapan nih di Komisi 10. Ya, Oke, karena nanti Bu ketentuannya belum Hetifah kita ada. simpan di akhir ya. Saya ke Mas Ubaid dulu. Jadi Mas Ubaid, memang kita terbatas sekali waktunya, tapi tadi kita sudah membedah akar masalah. Kalau begitu solusi cepat atau jangka pendek yang bisa diambil oleh pemerintah maupun itu DPR apa Mas Ubaid untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer? Iya, jadi yang jelas kita sudah punya undang-undang guru dan dosen. Itu saja dijadikan patokan, jadi nggak perlu ada banyak ide yang lain gitu. Jadi kalau di undang-undang guru dan dosen bilang seluruh guru, berarti kan semuanya, mau ASN, non ASN harus tersertifikasi, maka harus disertifikasi semuanya. Apalagi ini ada dampak kesejahteraan tadi ya kata Prof. Nunu. Jadi harus semuanya, no one left behind. Yang kedua, ya kan, ini terkait dengan status guru. Itu juga pemerintah harus menata betul. Jangan sampai di sekolah itu ada kasta-kasta, ada guru honorer, ada guru P3K, ada itu beda perlakuannya di sekolah. Sebaiknya pemerintah bikin one system, guru itu seperti apa gitu kan. Sekarang kan juga P3K mau dihapus.
mau PNS, ya udah PNS semuanya gitu, biar tidak repot. Dan yang ketiga juga sudah ada di Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa semua guru berhak mendapatkan penghasilan di atas upah minimum. Itu bunyinya. Di atas upah minimum. Tetapi angka-angka yang kita diskusikan di sini tadi kan muncul angka 2.700.000 itu semua di bawah. Itu semua di bawah. Jadi sebenarnya pemerintah nggak perlu punya ide. Udah ikutin aja undang-undang guru dan dosen secara konsisten sehingga mereka bilang 10 tahun setelah undang ini disahkan, dan sekarang sudah mulai 20 tahun, ya sudah kita punya tenggat menteri misalnya kerja 5 tahun, ya sudah kita selesaikan dalam 5 tahun dengan peta jalan yang jelas dan Jadi terukur. menurut Anda sebenarnya solusinya sudah ada di Undang-Undang Guru dan Dosen itu? Iya, dan yang terakhir, jangan ada dikotomi antara sekolah dengan madrasah, guru sekolah dengan guru madrasah. Ini yang dimaksud guru oleh masyarakat ya semuanya, mau di sekolah mau di madrasah. Karena itu ada banyak kasus, misalnya guru yang sudah lulus PPG, sudah tersertifikasi di 2025, sekarang demo karena belum bisa ditunaikan itu tunjangan kesejahteraannya. Program pendidikan guru itu ya? Iya. Nah, ini kan jadi masalah. Baik. Kenapa mereka belum dihitung untuk mendapatkan langsung ditunaikan di 2026? Artinya kan pemerintah pusat lupa nggak ngitung. Oke, harapannya Mas Andrian sebagai perwakilan guru honorer di sini mumpung ada Prof Nunu dan Ibu Hetifah. Baik, pertama tadi tentang upah minimum guru semuanya disamaratakan. Ya, upah minimum guru sama seperti pekerja-pekerja lainnya. Kemudian juga selanjutnya mewakili mungkin banyak kalangan di sini yang saya ingin harapkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, selain tadi misalnya tidak ada lagi dikotomi antara guru dengan guru madrasah dengan guru Diknas ya. Terus yang terakhir ini nih, menarik. Jangan sampai kita hanya fokus pada status. Banyak guru P3K paruh waktu yang ketika dia statusnya honorer, gajinya 500.000, 700.000, ketika justru naik menjadi pegawai pemerintahan paruh waktu, jadi turun. Itu banyak sekali kasus. Dan menariknya, salah satu ketua dinas pendidikan di salah satu kabupaten mengatakan, rasa cukup itu relatif, tergantung rasa syukur. Cukuplah sakralisasi terhadap guru. Kita sudah kenyang makan ikhlas, makan sabar. Karena tidak cukup membeli nasi dengan hanya ikhlas, sabar, dan syukur. Kita juga perlu hal-hal yang berupa material. Dalam hal ini adalah uang. Jadi jangan mulai dari sekarang, kurangilah, minimalisir, kalau bisa hilangkan sakralisasi terhadap guru. Kita sudah kenyang dengan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andrian. Dan terakhir Bu Hetifah. Ya, saya kira kita semua setuju ya bahwa tidak mungkin kita berkepanjangan membangun dan memberikan pelayanan pendidikan dengan mengandalkan pengorbanan, keikhlasan gitu kan. Nah, jadi kalau kami di DPR tentu instrumennya adalah legislasi ya. Nah, dengan undang-undang yang baru nanti, sebetulnya pertama tadi dikotomi ataupun mungkin perbedaan kesenjangan perlakuan kepada guru di sekolah umum dengan guru-guru yang berbasis agama seperti madrasah dan sejenisnya. Itu akan kita buat pengaturan, ya pengakuannya seperti apa, dan diusahakanlah semua yang baik-baik di Kementerian Dikdasmen juga bisa dilaksanakan di Kementerian Agama. Karena tadi memang ada hambatan-hambatan regulasi yang ada sekarang kan, yang membuat itu terjadi. Jadi harus dibongkar. Kemudian pasti terkait dengan budget konsekuensi atau anggaran yang dibutuhkan. Nah, kami juga ingin membuat satu pengaturan yang memastikan bahwa kesejahteraan guru itu memang terpenuhi. Mungkin kalau dihitung-hitung sebenarnya kami tuh mengusulkan tidak upah minimum, harusnya 5 kali gitu ya dari upah minimum untuk bisa memenuhi satu kebutuhan hidup plus juga jaminan-jaminan sosial lain gitu. Tapi satu aturan yang bagus itu kan yang realistis juga, yang bisa dilaksanakan. Jadi nanti kita akan buat simulasi ya Prof ya, sebaiknya seperti apa, karena harus dipastikan anggarannya itu ada. Seperti juga kasus sertifikasi kan, kalau tidak disertai dengan ketersediaan anggaran tidak bisa terwujud. Nah sekarang kalau bisa nanti juga satu lagi adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan kemahalan daerah itu tadi ya gitu. Jadi mungkin peran pemerintah pusat apa, pemerintah daerah apa, dan
nanti ujungnya adalah bagaimana dana mandatory spending 20% APBN APBD itu seharusnya digunakan supaya kita Jadi punya kita harus uangnya gitu. Undang-undang Sisdiknas ini lagi ya Bu ya, nggak cukup dengan undang-undang guru dan dosen tadi. Undang-undang guru dan dosen akan diperkuat, direvisi, dimasukkan ke dalam Kita titipkan Sisdiknas. harapannya Prof. Terima Luluk dan kasih. juga Ibu Ya, Hetifah, mohon terima kasih, dukungannya. dan juga Mas Ubaid, Mas Andrian, terima kasih sudah berdiskusi di kontroversi hari ini. Pemirsa, di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, guru honorer tetap mengajar dengan harapan yang tak pernah padam. Negara tidak boleh tinggal diam, masa depan guru honorer tak boleh kelam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Metro TV